Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kabar kitab Sekandari. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahil munfaridi bil 'azamati wal jalal, al mutawahhidi bi istiqaqi nu'util kamal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil hadi minad dhalal wa ala alihi ashabihi alladhi khalasat lahumul a'mal wa safat minhumul ahwal. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah majelis taklim malam Rabu, hadirin sekalian, para ustaz yang berbahagia dan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita melanjutkan kembali pengajian rutin kita, mengaji kitab Syarah Al-Hikam. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebagian dari manusia ada yang untuk menuju hal-hal yang menyenangkan dia, tapi justru dipaksa-paksa, tapi justru harus dibelenggu dan dirantai. Dan ini sebagian, tidak semuanya. Orang-orang yang memang belum sampai pada tingkat nafsunya belum nafsul mutmainnah, tapi nafsunya masih nafsu ammaratu bisu, atau nafsunya masih nafsul lawamah, maka untuk mencapai kebahagiaan dan kesenangan, yakni surganya Allah, ini harus dipaksa, harus dibelenggu dan dirantai. Tapi kalau untuk orang-orang yang sudah jiwanya sudah menjadi nafsul mutmainnah, maka dia tidak perlu dengan paksaan, tidak perlu dengan belenggu, maka dia akan datang menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangan-larangannya, radiyatan. Dia dengan ridho, dia dengan senang hati melaksanakan perintah, menjauhkan larangan, sehingga mardiyah, radiyatan mardiyah, dia ridho, senang melakukan itu, dan juga dia diridhoi oleh Allah. Jadi masing-masing kelasnya atau masing-masing makomnya yang dijelaskan dalam pembahasan pertemuan lalu. Ada kok orang ada yang untuk mendapat kesenangan, mendapat kenikmatan, tapi kok dipaksa-paksa, pakai dibelenggu dan pakai dirantai saja. Juga ini hanya sebagian saja. Ada sebagian juga yang tanpa dirantai, tanpa dibelenggu, ini sudah dengan senang hati melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Yang melanjutkan pembahasan ini, maka ada sebagian penjelasan di sini yang disebutkan oleh Syarih Syekh Ibnu Abbad di sini. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain. Amin. Wa qala ba'dul ulama'i yajuzu an yakuna ma'na ta'ajjubil mansubi ila Allah ta'ala bihi idhara ujbi hadzal amri. Sebagian ulama berkata, boleh jadi makna ta'ajjub yang dinisbatkan kepada Allah Ta'ala fihi dalam hadis yang dimaksud itu adalah idharu ujbi hadzal amri. Idharu ujbi hadzal amri adalah menampakkan keheranan akan perkara ini li khalqihi, kepada makhluknya Allah, li'annahu badi'us sya'ni, karena sesungguhnya Allah itu badi'us sya'ni, adalah yang indah perkaranya. Wa huwa annal jannata, maksudnya adalah bahwasannya surga allati akhbarallahu ta'ala bima fiha, yang Allah kabarkan dengan sesuatu yang ada dalam surga, minan naimi, yakni berupa kenikmatan-kenikmatan al-muqimi, yang menetap, wal aisyid daimi, dan hidup yang selamanya, wal khuludi fiha, dan kekal di dalamnya, alladzi min hukmi man sami'a bihi, yang itu dari hukum orang yang mendengarkannya, bihi, tentang alladzi, min dawil uquli, yakni orang-orang yang memiliki akal. Ini harusnya ayyusari'a ilaiha, bermula dia bergegas ilaiha, kepada jannah, pada surga,
wa yabdula majhudahu, dan dia mengerahkan majhudahu akan kesungguhannya fil wusul ilaiha, untuk sampai menuju surga. Wa yahtamila al makariha, dan dia akan menanggung kesulitan-kesulitan, wal masyaqqati, dan juga ya kesulitan, keberatan lianalaha, agar dia memperoleh surga, jannah. Wa haula'i yamtani'una, wa haula'i, sedangkan mereka orang-orang umum yang dimaksud dengan belenggu itu, yamtani'una anha, mereka justru tercegah dari surga. Wa yarghabuna anha, mereka justru benci terhadap surga. Wa yazhaduna fiha, dan mereka justru zuhud atau mereka justru benci fiha, di dalam surga. Hatta yuqadu, sehingga mereka dipaksa atau diikat ilaiha, kepada surga, bisalasili, dengan rantai-rantai. Kama yuqalu ilal makruhi al-azimi, sama yuqadu ilal makruhil azimi, sebagaimana mereka diikat kepada perkara yang tidak disenangi, perkara yang dibenci, yang sangat besar. Alladzi tanfarru minhu tiba'u, yang menjadi berlari darinya attiba'u, tabiat manusia atau sifat manusia. Wa ta'lamu minhul abdanu, dan menjadi sakit karenanya al-abdanu, badan-badan. Wa takrahuhun nufusu, dan tidak suka atau benci akannya apa nufusu, nafsu-nafsu. Waqad qara'a jama'atun minal qura'i, dan telah membaca sekelompok jamaah ulama dari ahli qiraat, bal ajubtu wa yaskharun, bukan ajibtu tapi bacanya ajubtu, bal ajubtu wa yaskharun bidomita, bal ajibtu wa yaskharun, bukan ajibta tapi ajibtu, bal ajibtu wa yaskharun. Jadi bacanya bukan ajibta, kalau ajibta Nabi Muhammad, tetapi engkau Muhammad heran, wa yaskharun, dan mereka merendahkan. Nah ini dibacanya bal ajibtu, tetapi aku heran, maksudnya Allah. Bila minta wa fi hadits Rasulillah, dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad ajaballahu min fulanin wa fulanatin, sungguh Allah telah kagum, telah heran kepada laki-laki dan perempuan fi qissatil ansaril ladzi qala, dalam kisah sahabat Ansor yang berkata limraatihi, kepada istrinya, akrimi dhaifa Rasulillah, muliakanlah olehmu wahai istriku dhaifa Rasulillah, tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa haditsun sahihun masyhurun, ini hadis sahih dan masyhur. Fal ujbu mansubun lillahi taala, maka apakah fal ajabu maka keheranan itu mansubun, dinisbatkan ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Wa qad warada fil kitab wa sunnati, dan sungguh telah datang sampai ajab atau keheranan itu fil kitabi, di Al-Quran, wa sunnati, dan sunnah, bahwa idan minas sifati sam'iyah, maka ajab itu, keheranan itu, idan kalau begitu minas sifati sam'iyah, termasuk sifat sam'iyah. Ini menjelaskan hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, ajaballahu min aqwami yuqaduna ilal jannati bisalasin, Allah heran kepada orang-orang yang diajak ke surga tapi pakai dirantai segala, tapi pakai diikat segala. Allah heran. Ini menjelaskan tentang herannya Allah. Boleh jadi yang dimaksud dengan heran di sini takjub kalau bahasa kita. Heran di sini, heran yang dinisbatkan kepada Allah, ini maksudnya untuk menunjukkan kepada makhluknya yang boyo, kalian juga heran juga. Maksudnya mengajak kita, heranlah sama orang yang begitu, yang kayak begitu, diajak makan, diajak prasmanan gratis, tapi kau nolak, malah milih MBG. Padahal enak-enak prasmanan nggak pakai ngamplopin dah, tinggal makan aja. Kau nolak, kudu dirantai, kudu di belenggu dulu baru mau. Heranlah dengan yang seperti itu. Nah kita juga diajak. Jadi hadis ini untuk mengajak kita supaya berpikir, kok ada ya orang yang diajak ke surga, diajak untuk mendapatkan kenikmatan yang selamanya, kehidupan yang abadi, kok malah dirantai atau malah harus dipaksa-paksa. Ini sebagian orang awam yang seperti ini, yang harus dirantai dan dipaksa-paksa. Allah heran, dan ini boleh. Ini termasuk sifat sam'iyah, artinya sifat sam'iyah yang ada pada diri Allah. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Karenanya ditunjukkan juga di sini bukan hanya di Al-Quran,
Di Al-Quran juga disebutkan bal ajibtu wa yaskhurun. Kalau bacanya ajibtu berarti aku heran, maksudnya Allah. Bal ajibtu wa yaskhurun, aku heran kok ada orang. Begitu juga ini ajaballah, Allah heran. Allah heran ini termasuk sifat samiyah. Jadi diperkuat di sini bahwa herannya Allah itu memang ada di Al-Quran penjelasannya atau kutipannya. Demikian juga ada dalam hadis. Ada dalam hadis kutipan tentang herannya Allah. Ada satu hadis yang hadis sahih itu. Hadis sahih Bukhari dikutip di banyak kitab juga. Di antaranya dikutip juga oleh Syekh Zainuddin di Irsyadul Ibad. Itu Allah heran kepada seorang suami Ansor, orang Ansor. Seorang suami bilang kepada istrinya, muliakanlah tamu Rasulullah. Jadi dalam hadis itu saudara, ada tamu Rasulullah, kemudian dikasih sayembara, bukan sayembara, dikasih pengumuman kepada para sahabat, nih ada tamu, siapa yang mau melayani tamu. Ini bab tentang ikramid dhaif, bab tentang memuliakan tamu. Siapa yang mau melayani tamu ini? Akhirnya yang ngambil suami ini, diambil, dibawa ke rumahnya. Sampai ke rumah nggak ada makanan apa-apa. Ada makanan apa, Bu? Nggak ada, Pak. Bapak kasih belanja juga kagak. Mau makan apaan? Ini ada tamunya Rasulullah, ayo kita muliakan tamunya Rasulullah. Ada ini satu makanan anak-anak nih, tinggal buat makanan bocah doang nih. Bocah udah pada tidur? Belum, tidurin dah, biar makanannya buat ini aja tamu. Lah kita makan apa? Gampang, ntar urusannya. Makanan bocah itu buat tamu akhirnya. Harusnya buat anak-anaknya disuruh tidur lebih awal. Selesai udah persiapkan makanan itu, lampunya dimatiin. Tiup. Tamunya Rasulullah ini bingung, kenapa kok dimatiin segala? Emang kebiasaan kami di sini kalau lagi makan malam memang harus dimatiin. Udah dibilangin tuh istrinya, ntar kalau waktunya dimatiin, dia mulai makan, kita makan aja pura-pura. Bunyi sendok ya, bunyi piring, bunyi apa, pokoknya kayak kita pada makan. Padahal itu suami, istri itu juga nggak makan apa-apa. Yang makan cuma tamunya Rasulullah itu aja, demi memuliakan tamunya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah menceritakan, Rasulullah mengatakan, laqad ajaballahu min fulanin wa fulanatin. Itu akrama dhaifa Rasulillah. Ini hadis yang sahih. Jadi ajab, sifat kagum, kekaguman atau keheranan Allah, ini termasuk sifat samiyah kalau di sini. Heran. Nah, sekali lagi, keheranan atau gawok, nah, orang Jawa itu bilang gawok ya, gawok ya, gumun atau gawok. Jadi heran kok ada orang yang diajak ke surga, diajak buat enak-enak dan kenikmatannya juga abadi, kok pakai dipaksa-paksa. Ini hanya untuk sebagian orang, tidak semuanya. Nanti dalam pembahasan setelah ini akan kita lihat ada sebagian orang yang kelompoknya, golongannya adalah golongan khusus. Aujaba 'alaika wujuda khidmatihi wa ma aujaba 'alaika illa dukhula jannatihi. Aujaba 'alaika, Allah mengharuskan atasmu wujuda khidmatihi, mewujudkan pengabdian kepadanya, mewujudkan pengabdian pada Allah. Wa ma aujaba 'alaika, tidaklah Allah mewajibkan atasmu illa dukhula jannatihi, kecuali masuk ke surganya. Allah mewajibkan kita mengabdi kepadanya, maka tidaklah kewajiban itu kecuali gantinya adalah masuk surga. Allah mewajibkan kita mengabdi, maka bisa dipastikan Allah memasukkan kita ke dalam surga. Amin. Itu udah pasti. Bedanya kewajiban ini, ada yang dilaksanakan oleh sebagian orang dengan senang hati, ada yang sebagian orang melaksanakannya dengan terpaksa. Itu bedanya. Tapi kalau wajib, ya lawannya wajib atau bandingannya wajib, bukan lawannya tapi bandingannya wajib. Kalau wajib makan, lapar ya wajib makan, haus wajib minum. Begitu juga khidmah wajib surga, khidmah wajib surga. Tapi itu ada, Ustaz, ada orang kelihatannya khidmah, kelihatannya ibadah, sehingga ibadah dia, sehingga jarak antara dia dengan surga tinggal sejengkal, tapi tahu-tahu masuk neraka. Ngapa itu?
Kenapa bisa begitu? Dia terkenal sebagai ahli ibadah sehingga jarak antara dia dengan surga tinggal 1 jengkal, tapi ternyata masuk neraka. Itu kan katanya wajib surga, kenapa jadi fitnah? Pertama, saudara, itu yang namanya iradah Allah. Itu yang namanya kehendak Allah. Terserah Allah, suka-suka Allah. Allah Tuhan beneran, nggak bisa dipaksa sama amal, nggak bisa dipaksa sama perbuatan makhluk. Terserah Allah, Allah mau nempatin gimana. Yang kedua, orang yang diceritakan oleh Rasulullah jarak antara dia dengan surga tinggal sejengkal, namun ternyata setelah Allah tetapkan dia itu masuk neraka. Itu maksudnya amal-amal yang dia lakukan, khidmah atau pengabdian yang dilakukan, itu khidmah dan amalan-amalan yang zohirnya kelihatan bagus, tapi dalamnya atau batinnya itu banyak celahnya. Dalamnya, batinnya ini banyak hadun nafsi atau banyak dorongan-dorongan hawa nafsu seperti riya, seperti ujub dan lain sebagainya. Hamba yang seperti ini hamba yang melakukan ibadah banyak sekali sehingga jaraknya khidmah atau pengabdian yang banyak sekali dia lakukan sampai antara dia dengan surga tinggal sejengkal tapi ternyata masuk neraka. Itu karena khidmahnya atau pengabdian kelihatannya seperti benar-benar tunduk pada Allah, tapi hatinya masih berontak atau hatinya ini masih tidak ikhlas, hatinya ini masih riya. Ada kan sebagian yang seperti itu, bagian orang-orang yang amal zahirnya kelihatan bagus, tetapi ketika sampai di langit pertama, kata Rasulullah, sampai di langit pertama, ternyata kata malaikat penjaga langit pertama, saya malaikat penjaga langit pertama. Punya siapa ini? Punya si Fulan. Padahal diring-iringin tuh saudara, diring-iringin nama Raqib, sama Atid, amalan malaikat pencatat ketabah. Tapi sampai langit pertama, punya siapa ini? Punya si Fulan. Nggak boleh lewat. Saya penjaga langit pertama. Dalam amalan dia masih ada ghibah. Katanya lemparin ibadah-ibadah ini ke muka yang punya, karena aku diperintahkan oleh Allah untuk menyeleksi amal, menahan amal kecuali amal yang bebas dari ghibah. Itu baru langit pertama itu. Langit kedua ada lagi, ada yang nyeleksi lagi, bebas dari ujub, bebas dari sifat kasar. Diseleksi sampai langit ke-7 itu seleksi. Itu diceritakan kepada Mu'ad oleh Rasulullah. Nangis Mu'ad, nangis. Kata Rasulullah, gampang Mu'az, ikuti aku kali, ikuti aku. Iqmal kullun muyassarun lima khuliqalah. Yang penting beramallah, maksudnya beramal, berbuat baik zahir maupun batin. Insya Allah orang yang zahirnya baik, kelihatannya zahirnya baik, kemudian dibarengi juga dengan hatinya juga lillahi ta'ala, hatinya juga penuh khusyuk, penuh tawadu ketika dia sholat, ketika dia ngaji memang lillahi ta'ala, benar-benar hati seperti itu, maka yang seperti itu muyassarun lima khuliqalah, itu akan dipermudah untuk tujuan penciptaannya dia. Maksudnya tujuannya dia buat surga, dia akan dipermudah, jadi nggak usah pusing-pusing, kata Rasulullah kepada Mu'ad bin Jabal. Jadi khidmah yang dimaksud di sini khidmah zahir maupun batin. Kalau khidmahnya sudah lahirnya ya khidmah, hatinya juga khidmah, nggak pernah ngedumel, nggak pernah ngerundel dengan ibadah-ibadah, dengan takwanya, ninggalin maksiat nggak pernah ngedumel, itu wajib jannah, wajib surga. Tapi kalau masih dumel, nahi mungkar, tapi ngedumel, apa bang, kesel banget sama orang yang di diskotik, kesel bang, yang ngajak, keselnya denda, enak aja dia begitu-gituan, gua aja gua tahan-tahan, ngapa dia jadi begitu sendiri, itu namanya ngedumel. Nah yang begitu ya nggak wajib surga, nanti diseleksi lagi. Di sini yang wa ma aujaba alaika illa dukhula jannatihi, ini yang khidmahnya zahiran wa batinan. Hadhihi ibaratun hasanatun muwafiqatun limakna ma taqaddama. Ini adalah ungkapan yang bagus, yang sesuai, cocok dengan makna
penjelasan taqaddama yang telah lalu. Wal maksudu, maksudnya min hadza kullihi, dari ini semuanya maksudnya al-i'lamu adalah memberitahukan bi annallaha ta'ala bahwasannya Allah Ta'ala ghaniyun an khalqihi, maha kaya. Kaya itu enggak butuh an khalqihi, dari makhluknya. La tanfa'uhu ta'atuhum, tidak bermanfaat, tidak memberikan manfaat untuk Allah apa ta'atuhum, ketaatannya makhluk. Wala tadurruhu, dan tidak memberikan madarat, bahaya akan Allah apa maksiatuhum, durhakanya makhluk. Wa anna takalifa kullaha, dan bahwasannya taklif atau kewajiban ibadah seluruhnya innama aujabaha, hanyalah Allah wajibkan akan takalif alaihim, atas makhluk, lima yarji'u ilaihim, karena sesuatu yang kembali ilaihim kepada khalq, bermakhluk, min masalihim, yakni kemaslahatannya makhluk, la ghairu, bukan yang lain. Bukan yang lain. Bapaknya udah bisa baca Al-Quran, udah bisa hatam bolak-balik, emang biasa dia punya ini, punya wiridannya ya, wiridan ngaji Quran ngederas sebulan hatam, sebulan hatam. Anaknya dipaksa-paksa buat ngaji alif-alifan atau ngaji Iqra, itu sebenarnya bukan bakal balik kepada bapaknya makin pinter, bukan. Itu kembalinya buat si anak. Kewajiban itu buat anak. Dipaksa anak, tadi lagi main, udah-udahan mainnya, siap-siap ngaji. Itu semua bukan untuk kepentingan bapaknya, bukan supaya bapaknya makin pinter, bukan. Orang udah pinter sih, orang udah hatam bolak-balik Al-Quran menjadi wiridannya dia. Ini dipaksa kembali untuk kemaslahatan anak, supaya besok gede ini anak bisa dan gak nyusahin orang, bahkan bisa memberikan manfaat buat orang lain, ngajarin Al-Quran. Demikian juga kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita, taklif syariat itu semua kembali kepada kita, kembali untuk kita. Tidak ada satupun yang buat Allah, manfaat untuk Allah, enggak. Ini maqalah yang tadi disebutkan, khidmah seorang hamba. Wajibnya Allah mewajibkan seorang hamba untuk khidmah, untuk mengabdi, itu artinya Allah mewajibkan dapat surga. Artinya balik khidmah itu kembalinya buat masuk surganya si hamba, bukan buat Allah. Nah, dijelaskan di sini karena Allah maha kaya. Kaya itu gak butuh, saudara. Jadi ghaniyun itu artinya orang butuh. Kalau Allah yarhamnya Khalil, kalau ngertiin ghaniyun itu gak butuh. Kalau ghaniyun kaya, ya betul juga, ghaniyun gak butuh. Kalau orang kaya masih butuh, berarti belum kaya. Masih butuh, masih antri dia, kadang rebutan juga, berarti belum kaya. Kalau kaya pasti gak butuh. Nah, ghaniyun tidak butuh. Ungkapan ini menunjukkan bahwa Allah mewajibkan surga untuk orang yang berkhidmah atau yang beribadah kepadanya. Allah mewajibkan. Ini artinya kembali untuk makhluknya. Kewajiban-kewajiban itu untuk makhluknya, untuk kemaslahatannya. Nah, di sini menjelaskan bahwasannya Allah tidak butuh terhadap ibadah-ibadah makhluk. Nggak butuh. Ibadah makhluk itu tidak akan membuat Allah tambah ketuhanannya, kemudian grade-nya naik, itu yang tadinya grade-nya sekian, kemudian levelnya sekian. Enggak, ibadah-ibadah seluruh makhluk itu enggak akan menambah keagungan Allah, enggak akan berubah. Begitu juga maksiat atau durhakanya makhluk itu juga enggak akan memberikan madarat, enggak akan memberikan bahaya, enggak akan mengurangi keagungan Allah juga, tetap segitu. Dan Allah memang enggak bakal berubah. Yang berubah kan kita makhluk, saudara, makhluk. Karena perubahan itu ciri dari rusak. Perubahan itu menunjukkan sesuatu yang baru sifatnya. Karena yang baru atau hawadits ini pasti berubah. Tadinya nggak ada, kemudian jadi ada. Wujud yang tadinya kecil, kemudian jadi anak-anak, jadi remaja, jadi dewasa, jadi tua. Itu kan rusak atau menuju kepada satu fase yang nanti akan rusak. Perubahan itu menunjukkan ciri makhluk. Allah tidak berubah. Andai semua makhluk
dari awal, baik jinnya, baik manusianya, baik malaikatnya, andai semuanya itu taat kepada Allah, itu tidak akan menambahkan keagungan Allah. Begitu juga andai semuanya, ya jinnya, malaikatnya, manusianya, semuanya durhaka sama Allah, nggak ada yang nurut sama Allah, nggak akan mengurangi keagungan Allah, nggak akan mengurangi kebesaran Allah. Allah tetap jadi Tuhan. Allah Maha Kaya, artinya tidak butuh kepada makhluknya. Ini pertama, kemahakayaan Allah. Ini yang ingin dijelaskan dalam makalah ini. Yang kedua, yang ingin dijelaskan beban-beban syariat atau yang disebut dengan taklif di sini, Allah wajibkan, Allah bebankan, ini semuanya kembali untuk kemaslahatan kita sebagai hambanya, bukan untuk kemaslahatan Allah. Kenapa zina dilarang? Kasihan, untuk menjaga nasabnya anak. Coba kalau nggak dilarang, kasihan anak nggak tahu bapaknya siapa. Kenapa mabuk dilarang? Kasihan, bukannya dilarang terus dibatas-batasin, dibelenggu atau dirantai, pengen bebas dirantai, bukan. Kasihan kalau terus-terusan mabuk, maka akalnya hilang, nggak bisa bedain mana istri mana ipar, nggak bisa bedain mana istri mana mertua, rusak semuanya saudara. Makanya diharamkan itu. Semuanya yang ada dalam syariat itu pasti ada hikmahnya, dan hikmah atau kemaslahatan yang semuanya kembali untuk kita, untuk manusia. Nggak ada yang kembalinya pada Allah. Lagi kalau semuanya durhaka, semuanya manusia ini nggak ada yang taat kepada Allah, tidak akan mengurangi kemahabesaran Allah, keagungan Allah tidak akan dikurangi dengan itu. Manusia semuanya durhaka, jin semuanya nentang sama Allah. Di langit masih banyak malaikat. Kata Rasulullah saat Mi'raj, di langit itu tidak ada satu pun, tidak ada satu jengkal pun di langit kecuali di situ ada malaikat lagi ibadah. Jadi bejubel dan bentuknya nggak kecil-kecil, gede-gede semuanya. Yang sujud terus dari awal, yang ruku terus, yang diri terus, yang duduk terus, yang duduknya tawaruk terus, itu semuanya udah ada. Dan nggak ada satu ruang pun yang bebas dari malaikat yang sedang melakukan ibadah itu. Nah, gerakan-gerakan yang kemudian sekarang dijadikan gerakan kita, gerakan sholat, itu gerakan para malaikat. Jadi nggak kesepian. Orang ceger sama bayoran, ya ceger sama bayoran doang. Sedunia nggak ada yang nyembah Allah. Di langit masih banyak yang nyembah Allah. Di langit misalnya nggak ada yang nyembah, tetap itu tidak akan mengurangi keagungan Allah. Allah tetap jadi Tuhan. Karena sembahyang atau ibadah itu bukan balik kepada Allah, bukan kembali untuk Allah, bukan untuk kemaslahatan kita, untuk kebaikan kita para makhluknya. Qultu wa ma dzakarahul mu'allif rahimahullahu taala huwa halu ammatin nasi. Apa yang disebutkan oleh muallif huwa adalah halu al ammatin nasi, keadaan umumnya manusia atau manusia awam, orang awam, alladzina min sya'nihim at-ta'anni, yang itu termasuk dari kebiasaan mereka atau keadaan mereka at-ta'anni, bermula lamban. Lamban itu apa? Nggak gercep, woles apa? Lelet, iya. Lemot, lola. Wa adamul inqiyadi, dan tidak tunduk lil awamiri, kepada perintah-perintah, wan nawahi, dan larangan-larangan. Walidzalika, dan karena itu ihtaju, mereka ammatun nas membutuhkan ila takhwifi wat tahdiri, kepada ancaman, kepada ditakut-takuti, wat tahdiri, dan ancaman, wal muwalati, dan juga mualah atau terus menerus nasihat, wal habdi lil mubalaghati, wal habdi, dan anjuran lil mubalaghati fit tankiri, untuk memuncakkan pengingkaran. Wa ma awabal khassatu minhum, adapun kalangan khusus dari nas, dari manusia, falam yahtaju ila syai'in,
maka mereka tidak membutuhkan sesuatu min dalika dari ancaman peringatan itu. Ya Allah Ta'ala syaraha sudurahum, karena Allah Ta'ala melapangkan dada mereka, wa nawwara basirahum, dan Allah menyinari mata hati mereka. Basair itu jamaknya basirah. Kalau basorun mata lihat, mata fisik. Basorun itu yang ada beleknya, basorun. Jamaknya absor. Kalau basirah jamaknya basair. Absor penglihatan fisik, hissi. Nah, kalau basirah penglihatan batin. Basirah ini jamaknya basair. Wa nawwara basairahum, dan Allah menerangi basairahum mata hati mereka. Wa kataba fi qulubihimul imana, dan Allah menuliskan dalam hati mereka al-imana, iman. Wa habbaba ilaihimut ta'ata, dan Allah membuat cinta kepada mereka, membuat senang. Allah membuat senang ilaihim kepada mereka atau akan ibadah. Wa baghdha ilaihim al-isyana, dan Allah membuat membencikan ilaihim untuk mereka al-isyana akan maksiat. Falam yaktasiru ala maqtasaru alaihi al-madhkuruna, ala maqtasaru alaihi al-madhkuruna. Maka mereka khossatul nas, mereka kaum khusus, tidak sembrono ala maqtasara alaihi, atas sesuatu yang sembrono atasnya. Siapa al-madhkuruna? Orang-orang yang disebutkan, maksudnya ammatun nas, min fi'lil wajibati wajtinabil mahdurati, dari melaksanakan kewajiban dan menjauhkan larangan-larangan. Faqat saja bal adhafu ila dalika al mubadarata ila amali taati, tetapi mereka khassatun nas, orang-orang khusus itu menyandarkan kepada pelaksanaan kewajiban dan menjauhkan larangan, menyandarkan al mubadarata ila amali taah, bersegera bergegas kepada perbuatan taat, wal musara'ata ila nawafil khairati, dan juga buru-buru atau berlomba-lomba kepada sunnah, kebaikan-kebaikan yang sunnah. Wabil jumlati, dan secara keseluruhan, salat a'maluhum kulluha qurubatin, jadilah perbuatan mereka kulluha semuanya, jadilah itu qurubatin sebagai kedekatan. Wadzalika litamami hurriyatihim, dan itu adalah litamami hurriyatihim, karena sempurnanya kemerdekaan khossatin nas wasihhati ubudiyatihim, dan sah atau ya selamat. Sihah itu lawannya itu apa namanya, sakim ya, ada yang selamat, ada yang sakit. Kalau ini selamat atau sehatnya ubudiyah mereka. Ni'mal abdu suhaibun, ini hadis nih. Ni'mal abdu suhaibun, sebaik-baiknya hamba suhaibun adalah suhaib lau lam yakhaf billah lam ya'si, jikalau dia tidak takut pada Allah, lam ya'si, maka dia tidak akan maksiat pada Allah. Ini keadaan umumnya manusia yang disebutkan di atas. Ada orang yang ke surga kok pakai dipaksa-paksa, dikasih kenikmatan yang justru abadi, kenikmatan yang tidak ada batasnya, kok pakai dibelenggu segala, diikat pakai rantai. Ini keadaan umumnya manusia. Umumnya manusia memang awam, orang awam ini memang butuh ditakut-takuti, perlu diperingatkan, dan juga perlu terus-menerus dikasih nasihat bahwasannya ini haram, itu wajib, ini halal, itu makruh, harus terus diingatin seperti itu. Ini wajib, ini haram. Ya akhirnya ya melakukan yang wajib ya pakai di pecut-pecut, meninggalkan yang larangan juga pakai dirantai-rantai. Sunnah boro-boro sunnah, orang yang ini aja yang makruh aja dia masih kudu dirantai, boro-boro dia pengen melaksanakan sunnah. Yang wajib aja dia masih harus dipecut dulu, boro-boro melaksanakan yang sunnah. Yang makruh gimana? Yang makruh boro-boro yang makruh, orang yang ninggalin haram aja kudu dibelenggu, yang makruh nggak bisa dia ninggalin. Jadi gimana? Harus dipaksa. Nah ini yang umumnya manusia, umumnya orang awam. Tapi ada sebagian orang
yang Allah berikan keistimewaan, orang khusus. Mereka ini tidak perlu dibelenggu, tidak harus diikat dan tidak harus dipaksa-paksa untuk melaksanakan ibadah. Mereka melaksanakan ibadah dengan senang hati, tidak seperti kelompok yang pertama tadi. Mereka melaksanakan ibadah wajib dengan senang hati, bahkan ditambah dengan nawafilul khairat, ditambah dengan kebaikan-kebaikan yang sunnah. Gak cukup kayaknya sholat cuma 5 waktu doang, tambah qobliyah sama ba'diyah. Gak cukup kayaknya puasa cuma puasa badan doang, tambah puasa anggota badan, tambah puasa hati juga, atau tambah puasa pikiran, tambah puasa mulut juga, nggak ngomongin apa-apa kecuali Al-Quran atau zikir. Nggak cukup kayaknya sedekah cuma zakat aja, fitrah doang, tapi pengen tambah yang lain, atau zakat mal doang, tapi pengen tambah yang lain. Nawafil khairat ini segera dia lakukan, dan itu dilakukan dengan senang hati. Ini khossatun nas, golongan khusus. Kenapa bisa demikian? Kok beda sama kelompok yang pertama? Yang pertama dipaksa-paksa, dibelenggu, udah melaksanakan itu pokoknya dengan ancaman, dengan peringatan-peringatan baru dia jalan. Disuruh jauhin yang haram dengan rantai baru dia berhenti. Kenapa kok beda dengan kelompok ini, kelompok yang khosoh ini? Karena Allah menerangi hati mereka. Allah membuat hati mereka ini lapang, dan Allah terangkan atau sinari mata hatinya. Allah tulis iman dalam hatinya, dan juga Allah sebabkan dan Allah buat mereka itu cinta kepada ibadah-ibadah dan juga benci kepada kemaksiatan-kemaksiatan. Ini syaraha sudurahum wa nawwara basairahum. Allah memberikan hatinya menjadi lapang, hati mereka menjadi lapang. Nah, hadirin sekalian, yang paling cepat untuk membuat hati kita jembar atau lapang dan bisa dapat cahaya cepat, yang paling cepat diantaranya adalah ilmu dan zikir dan ilmu. Itu yang paling cepat. Amalan-amalan yang lain bisa, amalan-amalan boleh, amalan-amalan lain misalnya sholat sunnah. Kalau wajib mah nggak usah ditanya, ya pasti wajib harus. Yang amalan-amalan sholat sunnah yang lain boleh, sunnah lain cakep juga. Sedekah boleh, semua bisa jadi satu pemantik untuk terangnya hati kita, bisa semuanya. Tapi yang paling cepat adalah zikir dan ilmu. Zikir yang dimaksud di sini yang mengingat Allah secara umum, bisa mengingat Allah, ingat nikmat-nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita. Alhamdulillah masih enak, ngopi masih enak Ustaz, alhamdulillah. Ntar mau sholat witir sebelum tidur, wudhu masih enak wudhu Ustaz, enak, kumur-kumur. Coba kalau menyon, bisa nggak kumur-kumur? Susah kumur-kumur. Coba tangan kalau lagi pada ini urat asam apa masih pada, iya susah banget digerakinnya. Digerakin susah banget. Alhamdulillah, ingat Allah dengan nikmat-nikmat, bisa juga ingat Allah dengan kesehatan dan macam-macam. Ingat Allah terhadap kemahabesaran Allah yang mengatur, yang menata segala sistem yang ada di alam semesta. Nggak usah jauh-jauh, di dalam tubuh kita lah. Ingat Allah, itu mengingat nikmat Allah bagian dari zikir. Ini zikir secara umum, atau khusus yang memang punya ijazah atau punya wiridan dari guru-guru, silakan zikir. Itu yang bikin terangnya hati. Selain itu harus mengaji juga ilmu, karena kalau cuma zikir aja, zikir atau cuma merenung, zikir umum tadi merenung, bengong gitu, ngaji maksudnya. Orang renungin apa? Renungin ini nikmat-nikmat Allah, tafakur, tapi nggak ngaji. Itu setan demen tuh, yang begitu. Setan demen sampai begitu, nggak pernah ngaji tapi bengong aja. Besok-besok ada yang datang ngaku malaikat Jibril.
kamu sudah mendapatkan wahyu dan kamu adalah nabi setelah nabi zaman ini. Akhirnya gara-gara nggak ngaji tuh, akhirnya sesat. Nah, gara-gara nggak ngaji, jadi orang yang mau zikir baik secara umum, tafakur, mengingat nikmat Allah, mengingat kehadiran Allah, itu tetap harus ngaji. Kalau nggak ngaji, ini khawatir bisa tersesat karena jalannya itu, saudara, jalannya di sana itu kayak apa namanya, labirin, kayak labirin. Jadi benar-benar rumit kalau nggak ada yang bimbing, atau kalau nggak benar-benar ada pengetahuan ya yang jadi rambu-rambu dia seperti ngaji ini, maka bisa tersesat. Orang yang punya zikir atau wirid thariqah misalnya tetap wajib ngaji, karena zikir thariqah doang kalau nggak ngaji bahaya juga, harus ngaji. Zikir thariqah dah, syahadat, terus istighfar, Allahu Akbar, selawat, zikir, ya kerja banyak deh pokoknya. Tapi nggak belajar tentang hati, nggak belajar larangan bersandar kepada amal, larangan bersandar kepada zikiran. Kemudian nggak belajar tentang pembahasan-pembahasan kita di hikam, bahwasannya Allah nggak butuh zikir kita, justru kita yang butuh zikir, butuh zikir itu. Kita nggak belajar itu, akhirnya yang muncul dari zikir itu atau di tengah-tengah zikir itu nanti yang muncul bisa jadi adalah keakuan bahwa saya mah yang paling zikir. Orang-orang mah belum sampai zikir hobinya 10.000, kalau saya mah udah dinaikin sama guru dan ada banyakan. Dia mah baru kemarin sore. Jadi munculnya ujub atau sombong. Jadi harus tetap ngaji. Dua ini, ilmu dan mengingat Allah, zikir dan mengingat Allah, ini yang bisa membuat hati kita lapang. Kalau hati kita lapang, maka Allah akan bikin kita senang ibadah dan bikin kita benci dengan maksiat. Kelompok khusus yang Allah sudah lapangkan hatinya, maka seluruh perbuatan mereka itu akan menjadi qurbat atau akan menjadi ibadah-ibadah. Bahkan kelihatannya enggak ibadah tapi sebenarnya dia ibadah. Karena seluruh perbuatan mereka ini didasarkan kepada nawafil khairat. Perbuatan-perbuatan mereka didasarkan kepada ilmu atau tahu keadaan, sadar posisi bahwa dia itu hamba, dia itu harus merendah di hadapan Allah, bahkan dalam diam pun itu dia ibadah. Karena diam itu juga kadang-kadang ibadah, saudara. Diam sambil zikir atau diam sambil mutolaah, itu kan minimal nggak ngomongin orang kan ya, nggak ngomongin orang berarti tinggal maksiat. Sama yang pada jomblo-jomblo juga, yang belum pada nikah, kalau yang nikah kan udah ada salurannya ya. yang belum pada nikah diem aja di kamar baca buku, itu udah ibadah itu. Atau bengong aja, bengong ibadah. Kenapa? Mendingan bengong daripada ngeliatin bini orang. Itu berarti dia ninggalin maksiat. Nah, ninggalin maksiat berarti taat, ninggalin maksiat berarti ibadah. Di kamar aja itu udah ibadah. Qala fit tanwir innama ja'al haqqu subhanahu al-ijaba 'alal ibadi ilman minhu wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih kurang yang mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad.